Publik Indonesia sudah tidak sabar lagi menunggu dini hari karena pasalnya kesebelasan kesayangan U23 akan berlaga menantang, men-challenge ya Korea Selatan yang sudah langganan di piala-piala ya Olimpiade. Karena ini merupakan fase, bukan hanya fase untuk merebut tiket ya perempat final, tetapi tiket untuk bisa lolos going to Paris ya, ke Olimpiade di Paris. Ya, karena itu ini akan menjadi sesuatu pertandingan yang sangat menentukan, dan kabarnya juga merupakan sebuah pertandingan yang sangat emosional karena menyangkut dua pelatih berasal dari Korea. Di satu sisi adalah Shin Tae-yong ya, hore. Dan di sisi yang lain adalah Hwan Sun-hong ya. Kedua-duanya adalah kebangsaan Korea Selatan yang mengarsiteki kesebelasan Korea Selatan dan juga Indonesia. Tapi tentu Shin Tae-yong telah menunjukkan ya keprofesionalannya bahwa ya bicara soal kebangsaan dan profesi itu adalah dua hal yang berbeda. Justru Korsel harus berbangga karena ada warganya yang kemudian diapresiasi di panggung persepak bolaan di Indonesia, salah satu negeri sepak bola yang paling ya ekstrim, paling gila dalam tanda kutip ya dukungan yang bisa diberikan oleh supporternya. Baik. Nah, jadi kedua ini Shin Tae-yong dan Hwan Sun-hong akan berhadapan-hadapan dengan bebannya masing-masing ya. Sementara kita tahu bahwa Hwan Sun-hong ini sedang diperhadapkan dengan karir ya untuk dipercaya mengarsiteki tim nasional mereka, tim senior mereka, yang tentu ini merupakan suatu pertaruhan, beban yang sangat berat secara psikis. Kalau dia tidak bisa meloloskan Korea Selatan, maka kemudian Hwan Sun-hong akan tidak tahu mau kemana lagi ya. Nah, tetapi di sisi yang lain ya, Shin Tae-yong sudah mendapatkan kabar gembira, angin yang gembira tentang dia akan terus-menerus sampai 2027 untuk melatih tim nasional Indonesia karena berkat capaian sejarah yang ditorehkan untuk kali pertama lolos ya untuk memperebutkan babak perempat final. Ya, selamat buat Shin Tae-yong. Nah, baik, kita akan bicara tentang bukan Hwan Sun-hong ya, tapi kita bicara tentang Shin Tae-yong ya, atau Shin Tae-yong ya, pelatih yang mencintai membangun persepak bolaan anak-anak muda ya, untuk membangun pondasi persepak bola Indonesia yang betul-betul bermain pada konteks profesional dan jauh dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, karena itu bisa menghancurkan prestasi atau bangunan sebuah sepak bola yang profesional. Baik, kita tahu bahwa Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang dulu pernah melatih secara cukup lama ya, satu dekade ya, 10-an tahun ya, untuk bersama-sama dengan timnya Korea Selatan ya, berlatih bersama, berlari bersama di lapangan, keringat ya, berkeringat bersama, berdiskusi bersama, bahkan harus menyanyikan lagu kebangsaan ya Korea Selatan. Nah, kita nggak tahu ini nanti tentu dua lagu kebangsaan itu akan ada di dada di dada Shin Tae-yong ya, Shin Tae-yong bukan Shin Tae-yong ya. Jadi, tapi saya kira tadi sudah bicara tentang masalah profesionalitas. Nah, saya yakin bahwa Shin Tae-yong akan bisa profesional untuk bisa mengantar Indonesia paling tidak ya menunjukkan prestasi terbaik yang bisa dicapai ya. Tentu mudah-mudahan momen ini bukan, kalau dilihat dari catatan sejarah, bukan menjadi sebuah momen yang sangat emosional atau quote momen balas dendam. Karena apa? Karena dalam catatan kita bisa baca bahwa pada suatu masa pernah Shin Tae-yong tidak dianggap atau tidak diapresiasi di negerinya sendiri setelah pulang dari berlaga ya, dilempari bantal, mungkin suruh tidur ya, pulang tidur, dan juga kemudian dilempari telur kabarnya ya, untuk bisa masak untuk sarapan pagi dan sebagainya. Tapi berbeda di Indonesia. Shin Tae-yong kemudian dilempari bunga, dilempari pujian ya, sehingga Shin Tae-yong merasa dimanusiakan kembali, dan kemudian aura kepelatihannya, kejeniusannya di dalam menangani bakat-bakat muda mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Nah, apa catatan yang ingin kita buat di catatan si bola? Baik, teman-teman, saya punya beberapa catatan ya. Yang pertama,
yang sudah saya tuliskan di sini, teman-teman. Nggak usah nyontek ya, saya yang akan bacakan. Jadi Sintayong ini adalah seperti orang yang kelihatannya boleh dikatakan ibarat bola pingpong yang dihempas ke bawah dan dia melenting begitu ya. Gitu. Jadi dihempas, dia bukan kemudian pecah tetapi melenting ya. Dibuang dari negaranya tetapi dia melenting di Indonesia dari satu tim ke tim yang lain, U20, U23 senior ya. Ini luar biasa bagi Sintayong. Nah, catatan yang kedua, yang berikutnya ya, ada satu catatan yang saya pinjam dari Bobby Knight ya, seorang pelatih basket Indiana Men. Dia menuliskan pemikiran tentang hal ini. Ya, the key is not the will to win. Ya, everybody has that. It is the will to prepare to win that is important. Ya, jadi dia mengatakan bahwa kuncinya itu bukan kehendak untuk menang, ya begitu ya. Karena setiap orang memiliki itu, siapapun kesebelasan manapun, supporter manapun, pingin semua menang. Tapi persoalannya, ya bagaimana punya ya kehendak untuk mempersiapkan untuk menang. Jadi bicara tentang prepare, makanya ada istilah ya persiapan tidak pernah mengkhianati hasil, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi untuk orang yang menang, ingin menang, harus dicek apakah dia memiliki persiapan yang baik. Dari sisi track record dan juga apa yang kita saksikan di media, tentu kita tahu bahwa Sintayong punya persiapan yang sangat baik ya, sehingga ini merupakan sebuah konversi apakah persiapan itu akan terkonversi dengan gol dan sebagainya. Tentu ini bukan persoalan Sintayong mempersiapkan skill saja, tapi mempersiapkan mental ya, mental pemenang bagi tim atau anak-anak asuhannya. Saya yakin kelihatannya semua memiliki mentalitas yang baik untuk menang dan telah membayar harganya ya, berani membayar harga dengan latihan yang luar biasa yang diterapkan oleh Sintayong. Catatan yang terakhir ya, ini saya akan bacakan dari Billy James King ya, yang menuliskan pemikirannya, a champion is afraid of losing ya, everyone else is afraid of winning. Nah, ini ungkapan yang menarik untuk kita hayati ya, seorang juara itu takut untuk kalah ya, tetapi pada sisi yang lain orang lain itu takut untuk menang. Nah, di sini yang perlu kita petik ya catatan ini. Jangan sampai kemudian hanya sekedar jangan sampai takut menang begitu ya. Jadi memang harus punya keberanian untuk menang, punya keberanian untuk mengalahkan Korsel, punya keberanian untuk mencetak sejarah, punya keberanian untuk mengatakan ya kita adalah salah satu giant ya, salah satu raksasa sepak bola, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di Asia, tetapi di dunia. Impian itu betul-betul sesuatu yang tersimpan sebagai sebuah impian besar bagi para supporter Indonesia, termasuk saya sendiri, sehingga harus turun gunung bicara tentang persoalan sepak bola. Demikian catatan si bola ya. Kita jumpa di konten yang berikutnya.